Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia, Prodi Manajemen, kelas 224C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perpajakan teori dan praktek. Di sini saya akan menjelaskan materi PPh Final. Nah, apa sih itu PPh Final? Pajak penghasilan atau PPh Final adalah jenis pajak yang penghasilan dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Artinya, pajak yang sesuai dibayarkan ini tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutama pada akhir tahun. Konsep PPh Final ini diterapkan untuk menyederhanakan perhitungan pajak bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi mereka yang penghasilannya relatif kecil atau berasal dari sektor usaha tertentu. Berikut adalah penjelasan rinci tentang PPh Final. PPh Final adalah pajak yang dipungut, disetor, dan dilaporkan secara langsung atas penghasilan tertentu. PPh ini bersifat final dalam arti bahwa pajak yang dibayarkan ini tidak diperhitungkan lagi pada saat menghitung pajak penghasilan tahunan atau SPT tahunan. Adapun dasar hukum PPh Final di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan termasuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Perdirjen. Adapun objek PPh Final, penghasilan yang dikenakan PPh Final meliputi beberapa jenis penghasilan, di antaranya yang pertama, penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. Penghasilan dari sewa tanah dan bangunan dikenakan PPh Final dengan tarif tertentu. Penghasilan yang kedua, penghasilan dari penjualan tanah atau bangunan dikenakan PPh Final saat transaksi dilakukan. Yang ketiga, jasa konstruksi, di mana penghasilan yang diperoleh dari usaha jasa konstruksi seperti pembangunan, pemasangan, dan perawatan dikenakan PPh Final. Yang keempat, penghasilan dan usaha mikro. Yang kelima adalah bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat dan diskonto SBI dikenakan PPh Final. Yang keenam, dividen yang dibayarkan kepada pribadi dalam negeri dikenakan PPh Final. Adapun tarif PPh Final berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilan yang dikenakan. Adapun contohnya, yang pertama, sewa tanah atau bangunan, yaitu 10% dari jumlah bruto sewa. Penjualan tanah dan atau bangunan yaitu 2,5% dari nilai transaksi. Kemudian jasa konstruksi yaitu bervariasi antara 2% hingga 6% tergantung pada jenis kualifikasi usaha jasa konstruksi. Kemudian UMKM yaitu 0,5% dari peredaran bruto untuk UMKM dengan peredaran bruto tertentu. Kemudian bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yaitu 20% dari jumlah bruto bunga atau diskonto. Sedangkan dividen yaitu 10% untuk dividen yang dibayarkan kepada pribadi dalam negeri. Adapun tata cara pembayaran dan pelaporan PPh Final. Yang pertama, pembayaran wajib pajak melakukan penyetoran PPh Final ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Yang kedua, pelaporan. Maksudnya adalah setelah melakukan pembayaran, wajib pajak harus melaporkan PPh Final yang telah dibayar melalui SPT masa PPh Final. Kemudian pelaporan dilakukan setiap bulan sesuai dengan periode pajak. Adapun keuntungan PPh Final, yang pertama adalah sederhana. Maksudnya perhitungan PPh Final relatif lebih sederhana dibandingkan dengan PPh yang bersifat tidak final. Hal ini mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak. Yang kedua, kepastian hukum. Wajib pajak mendapatkan kepastian bahwa pajak yang telah dibayarkan bersifat final dan tidak akan diperhitungkan lagi dalam SPT tahunan. Yang ketiga, penghindaran pajak ganda. Maksudnya adalah PPh Final menghindarkan pengenaan pajak ganda atas penghasilan yang sama. Kemudian, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah PPh Final merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan karakteristik bersifat final, sederhana dalam perhitungan, dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
Meskipun tarif dan objek PPh final bervariasi, tujuannya adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta memastikan penerimaan pajak yang stabil bagi negara. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.